siap menerima berkat lebih dari Amin. katakan, Haleluya. luar biasa. God is good All the all time. the time. Sekali lagi, God is good All the time. and all the time. God is good. Kemudian all the time. Haleluya. Kalau kita pernah bertemu dulu ya, wah luar biasa. Saya merasakan gelora roh yang menyala-nyala. Semua Bapak Ibu di sini penuh dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Karena ada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Alex, Ibu Pastor Shirley, untuk semua rekan-rekan yang ada di sini, untuk saya boleh mendapat kesempatan melayani firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan adalah seperti doa, seperti pujian yang kita naikkan. Kita harus bangkit di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita besar. Amin. Punya iman yang besar. Karena Tuhan kita besar. Bangkitkan iman. Hari ini saya mengucap syukur saya ada di tempat ini, di tempat doa puasa Esther, saudara. Maaf kok ada telepon dari kantor. Saya sudah sampai di sini. Ya, sudah. Doa Pondok Viva Gunung Doa Bogor. Saya nanti akan saksikan. Saya mengalami mujizat juga di doa puasa. Tapi sebelum itu, saudara, mari kita lihat iman yang mendatangkan mujizat. Saudara, setiap Bapak Ibu yang ada di sini, saya percaya kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya, saudara akan mendapatkan mujizat? Amin. Amin, saudara. Amin. Sebelum kita lihat, kita harus bisa lihat dengan mata rohani kita terlebih dahulu. Amin. Waktu kita bisa melihat dengan kacamata rohani, apa yang belum terlihat dengan kacamata jasmani, itu akan terjadi di alam roh terlebih dahulu. Tapi kitanya harus bisa lihat. Kalau kita nggak bisa melihat, saudara, sulit kita mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah mensiapkan bagi saudara dan saya berkat-berkat, terobosan, pemulihan, kesembuhan, mujizat untuk setiap kita. Amin. Hari ini kita akan melihat seorang wanita yang kita udah tahu banget ceritanya. Tapi mari kita dalami lagi, karena wanita ini dicatat di Alkitab. Luar biasa. Biarlah iman di dalam wanita itu kepada Tuhan Yesus ada dalam setiap kita. Mari kita lihat dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Yang mau bacakan bersama-sama saya silahkan. Kalau saudara ini saya akan bacakan ya, bisa dengarkan juga. Matius 9 ayat 20 sampai 22, 3, 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat ke-22 saya bacakan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Wow. Amin. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu. Iman saudara dan saya itu yang menggerakkan kuasa Allah. Iman adalah dasar saudara. Saudara, kalau kita gedung ini, kalau tidak ada dasarnya, main bangun aja tidak ada dasarnya, rontok, hancur. Iman itu adalah dasar. Kita harus punya iman terlebih dahulu. Karena itu iman harus kuat. Hari ini saya akan membacakan 3 poin singkat. Yang pertama adalah mencari Yesus.
Yang kedua, dari cerita ini kita belajar wanita pendarahan 12 tahun, dia percaya total kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, walaupun percaya, dia tetap harus meneguhkan hati. Setiap kita punya pergumulan, ya. Selama kita masih bernafas, kita ada pergumulan. My senior pastor, ayah saya selalu mengatakan, selama kita hidup pasti ada pergumulan, tapi itulah romantika kehidupan. Wah, tapi waktu melewati pergumulan enak atau enak, saudara? Haleluya, ya. Kita tetap memandang Allah. Pergumulan kita bermacam-macam. Wanita ini mengalami sakit penyakit 12 tahun pendarahan setiap hari. Saudara, kalau darah kita keluar, kita tuh bisa lemes. 12 tahun sampai susah, mau jalan aja susah. Mungkin kita mengalami pergumulan di dalam keluarga atau di dalam pelayanan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami pergumulan di perusahaan saudara, di pekerjaan saudara, sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama besan. Banyak sekali pergumulan status tentang hati yang dijahati, hati yang dihianati, terlibat di dalam hutang piutang. Begitu banyak saudara yang cari pekerjaan. Tapi hari ini, mari saudara, kita kuatkan hati kita. Tuhan kita tidak terbatas. Dalam kehidupan kita gak bisa meninggalkan pergumulan. Anak-anak Tuhan tidak meninggalkan pergumulan. Berjalan, tapi gak seorang diri. Kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, berarti, coba deh, boleh Bu Sherry maju. Saya berjalan bersama Bu Sherry. Ya, kita berjalan berdua. Berarti kita berjalan berdua bagaimana? Sama-sama jalannya. Karena jalannya berdua. Enggak, kamu maju jalan. Dia jalan ke sana, saya jalan ke sini. Itu namanya bukan berjalan bersama. Jalan misah, saudara. Thank you so much. Beri tepuk tangan terlebih dahulu, saudara. Tuhan begitu juga. Kita bersama-sama berjalan dengan ini. Kita cek, ini sesuai nggak sama firman Tuhan? Respon hati saya, perbuatan saya dalam pergumulan ini, responnya sama enggak? Supaya kita bisa senantiasa berjalan bersama Tuhan. Saudara bayangin, kalau Tuhan menyertai kita, mau nggak kita disertai Tuhan senantiasa? Wah, luar biasa. Walaupun melewati pergumulan, ada kekuatan supranatural, ada hikmat, ada pengurapan. Saudara bisa mengambil pergumulan itu, masalah itu menjadi hikmat, menjadi pelajaran dalam hidup kita. Wanita pendarahan ini, dia mempunyai iman yang menghasilkan mujizat. Tapi apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mencari Yesus. Matius 9 ayat 20 dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita penderitaan maju mendekati. Dia cari Yesus, mendekat kepada Yesus. Dari belakang, saudara, mungkin kita datang dari belakang dengan doa, datang kepada Tuhan dengan percaya firman-Nya, datang asal saja jamah jubah. Seringkali waktu kita ada masalah, siapa yang kita cari? Mungkin kita cari orang, mungkin kita cari hamba Tuhan, gak salah. Tapi saya mau katakan, cari terlebih dahulu Tuhan. Amin. Masuk di dalam doa. Saudara ada di sini, luar biasa. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Saudara cari Tuhan terlebih dahulu. Saudara berendam di dalam hadirat Tuhan. Wanita ini sudah mendengar tentang Yesus, saudara. Dan waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya bertumbuh. Dia cari, walaupun dengan keterbatasan sakit penyakit fisiknya dia nggak bisa berjalan. Kan ingat ya, Yesus datang
Dia mengajar, setiap kali Yesus mengajar, orang itu ribuan datang, pengen mendengar, melihat apa yang mujizat yang Tuhan lakukan. Wanita ini mendengar, dan dia cari Yesus dengan keterbatasan. Apa keterbatasan kita hari ini? Mungkin saudara ada di tempat ini membawa doa karena saudara terbatas, tidak tahu apa yang saudara harus lakukan. Maybe saudara datang ke sini karena you are in the cross, udah nggak tahu mau saya harus jalan ke kanan atau ke kiri ya Tuhan. Saudara datang bingung, hatinya galau. Tapi carilah Yesus. Carilah Yesus, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Tadi saya saksikan, saya mengalami mujizat di tempat ini. Jadi ceritanya begini, sudah mau dengar kesaksian saya sebentar? Saya married, menikah, ya. Kemudian karena saya udah menikah waktu itu sudah berumur lah ya, bukan maksudnya 20-an, udah di atas 30-an lebih begitu ya, udah berumur lah. Terus sudah gitu tentunya suami saya lebih tua 5 tahun dari saya. Dia rindu pengen punya anak, ya. Pengen punya anak, saya kira untuk hamil itu mudah. Ternyata nggak untuk semua orang, bener ya. Waktu menikah kok belum hamil-hamil ya. Berdoa, apalagi kan orang banyak nanya kapan punya anaknya, rencananya kapan? Ayo dong cepetan. Kamu adik-adik kamu udah pada punya anak, kamu belum punya anak. Stres nggak sudah? Stres loh, ya Bu ya? Hah? Banget kan? Bu ngalamin nih kayaknya nih. Saya stres loh. Walaupun ya doa-doa saya stres, ditanyain tiap kali ketemu orang baik di gereja di mana. Oh belum hamil ya? Aduh, ya belum suami saya nanya juga. Oh you not pregnant yet? Pikir saya kayak mesin peti es kali atau mesin itu yang masukin uang keluar gitu. Gitu saudara. Doa belum dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu saya doa puasa ya. Wah, bicara saya karena jadi udah tahu nih anak saya ada berapa banyak sekarang. Haleluya. Saudara, saya datang dengan doa. Saya bilang begini, Tuhan, saya ada kerinduan, saya pengen punya anak. Kalau Tuhan kasih, saya mengucap syukur. Tapi kalau Tuhan nggak kasih, saya tetap mengucap syukur. Itu aja. Waktu itu terus kami berdoa. Dulu duduknya belum begini, saudara, masih di lantai semuanya, ya, bikin lingkaran besar. Gedungnya juga bukan yang ini kayaknya. Dia masih di sana ya. Terus ditanyain kan hamba Tuhannya, tanyain satu-satu Pak Alex, kamu kerinduannya apa, kenapa ikut satu-satu. Pas bagian saya bilang loh, saya pengen punya anak. Ya ditanyain terus ditanya. Saya datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, berdoa. Lalu kemudian udah pulang, udah selesai doa puasa. Lucu deh, doa puasa itu dulu tuh saya tuh gak pernah puasa sebelum mengikuti doa puasa Esther itu. Belum pernah Bu, benar. Terus waktu mau berangkat, adik saya yang almarhum sekarang, dia itu tahu saya tuh suka nyemil. Jadi Bu, dia masukin roti dalam tas saya. Saya bilang, kenapa masukin roti? Kan saya berdoa puasa. Iya, supaya Kak Monik katanya nanti kalau kelaparan nanti nggak ada makanan di sana, bisa makan ini dulu, kasihan nanti Kak Monik nggak kelaparan. Aduh dia baik banget saudara, emang adik saya satu itu baik, minta ampun. Sudah dikasih, ya tapi saya nggak makan ya saudara, puji Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saudara beri kemuliaan kepada Tuhan. Semua bapak ibu di sini luar biasa banget. Saudara, kemudian saya sudah 3 hari buka puasa, saya pulang dong ke Jakarta. Pulang ke Jakarta sesudah berapa minggu, sebulan, nggak ada tanda-tanda seperti itu. Suatu hari saudara, saya lagi berdoa siang-siang di kamar. Saya berdoa, saya biasa berdoa siang juga ya, ngikutin Daniel, enggak lah, tapi berdoa saudara. Tiba-tiba dalam doa saya di kamar, saya melihat seperti seorang kayak penglihatan ya, itu putih bersinar banget dan memberikan saya sesuatu. Tapi saat itu
Saya kaget, karena saya kaget, saya takut. Nggak pernah ngalamin seperti begitu loh. Nyata banget gitu. Di kamar saya ada apa gitu ya. Saya buka mata, kenapa? Udah ya. Udah lewat berapa hari saya akan berdoa lagi. Waktu saya berdoa lagi, ada lagi visitation, penampakan seperti itu. Sama, memberikan saya sesuatu, Pak. Itu kan percaya banget. Saya kaget, tapi di situ saya terima. Saya nggak tahu terima apa. Pokoknya saya terima dulu dengan iman. Saya nggak ada rasa takut saat itu, damai sejahtera. Udah nih, lewat ya, berapa minggu lewat, saya harus ke dokter gigi. Ya, ke dokter gigi, itu di rumah sakit saya ke dokter giginya. Lalu dokter giginya bilang begini sama saya. Dia bilang, kamu lagi hamil nggak? Dia bilang, hah? Enggak, saya bilang saya lagi nggak hamil. Are you sure? Dia bilang itu. Dokter giginya orang Singapura, jadi ngomongnya bahasa Inggris. Dia bilang saya want to take X-ray gitu, di gum kamu ya, untuk gigi kamu. Jadi you have to make sure, dia bilang, kalau kamu nggak pregnant. Saya bilang, saya tahu kok saya nggak pregnant, udah nungguin berapa tahun juga kan, belum hamil begitu kan. Lalu saudara dia bilang begini, you better check, dia bilang gitu. Kamu cek aja. Ya, dia bilang, saya dalam hati sempat berpikir, dia mau ambil pasien lain kali ya, biar saya cepat keluar begitu. Iya Pak. Jadi, tapi karena saya harus keluar kan, saya keluar, tapi saya turuti. Saya ke bawah, ke drugstore di bawah, toko obat, saya beli obat untuk, bukan obat tes ya, pregnancy test gitu. Gue anaknya berapa Puspek? 1 ya, luar biasa. Oke, saya tes gitu ya, pregnancy test ke ini. Saudara, saya melihatnya kayak begini. Saya salah kali ya, saya lihat ambil box ya, mungkin saya bacanya salah. Positif ya. Jadi saya nggak yakin Pak, masa ya, mungkin saya salah kali. Nggak percaya kan, karena nunggunya kan udah cukup lama ya, tiap bulan ngecek selalu minus terus begitu. Terus saya ke dokter lagi, saya bilang sama dokternya bilang, dia bilang you better check ya, karena saya nggak bisa melakukan prosedur tanpa X-ray, tapi saya nggak bisa ambil X-ray kalau kamu pregnant begitu. Jadi saya hari itu juga saya ke klinik langganan. Saya ke dokter dan cek dong, mau double check. Saya belum bilang nih sama suami saya, belum Bu, aku belum bilang. Karena saya mau double check kan, karena kesian dong kalau saya udah bilang ke suami saya ternyata saya salah baca gitu. Ya, saudara, waktu dokter cek ternyata benar saya hamil. Nah, beri tepuk tangan. Hari ini saya selalu bilang sama anak saya, kamu itu adalah berkat doa puasa. Namanya bukan Esther. Namanya bukan Esther, tapi benar itu karena Esther berpuasa. Ada puasa Tuhan. Kita, Bapak luar biasa katanya. Bapak punya anak namanya Esther Pak? Haleluya. Cucu nanti ya. Bapak ya, haleluya. Saudara, kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, saksikan kepada anak-anak cucu, kepada orang-orang sekitar. Orang insurance mau ketemu saya, mau nawarin insurance, akhirnya saya cerita kesaksian Tuhan. Dia bingung-bingung, dia yang mau ngomong, saya ngomong. Saya nggak ngomong bagaimana, tapi kebesaran Tuhan. Saksikan saudara, kemana saudara pergi. Karena di mana saudara berada, ibu-ibu, di dalam komunitas ibu, ya, di dalam pekerjaan bapak-bapak, itu adalah mimbarmu, pelayananmu. Jangan sampai orang udah kenal kita 10 tahun, 20 tahun, gak tahu kita itu anak Tuhan. Saudara nih, siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Masa cuma saya aja? Banyak ya. Nah, dalam Facebook saudara, dalam media saudara, juga nyatakan kebesaran Tuhan atau firman Tuhan atau apa. Selalu pakai hidup kita untuk jadi berkat. Setiap hari kita cari Yesus. Waktu kita cari Yesus, setiap hari pun kita mengalami kebaikan-kebaikan Yesus. Walaupun saudara sedang melewati pergumulan,
tetap ada kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan kita kasih. Wanita ini cari Yesus. Yang kedua, apa yang wanita ini lakukan? Dia percaya penuh kepada Tuhan. Oh, ini poin, mencari Yesus, firman Tuhan yang selalu kita diingatkan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah seperti saudara dan saya. Saudara pulang dari sini, saksikan kepada teman-teman saudara, bawa mereka lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami mujizat, karena di sini kita itu sedang berendam di dalam hadirat Tuhan. Kita itu sedang melepaskan pergumulan diam. Kita tiap hari, kita semakin hari semakin sibuk, bener gak sih? Kayaknya dari hari Minggu tiba-tiba udah hari Minggu lagi kan Pak ya? Bener gak Pak? Pelayanan hari Minggu, kayaknya udah Minggu lagi. Baru buat khotbah lagi. Ini belum pelayanan. Cepat sekali waktu. Kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, kita akan kelelep dengan banyak beban. Benar sudah. Teman saya bilang begini, dia sibuk katanya. Dia bilang, saya mau berhenti pelayanan terlebih dahulu. Dia mau ngurusin pekerjaan. 1 tahun kemudian dia balik dan dia bersaksi. Dia bilang, saya waktu tinggalkan pelayanan, saya bekerja, bukannya saya bisa menyelesaikan, malah makin rumit, makin banyak masalah, makin ini. Semakin saya bekerja lagi, sampai kayaknya tenaga saya udah terkuras. Baru saya sadar, mungkin saya harus balik mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saat itu dia balik lagi. Pekerjaannya bisa dilakukan dengan hati yang tenang. Waktu melakukan dengan hati yang tenang, ada hikmat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita pendarahan ini? Matius 9 ayat 21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, kita ada dalam kehidupan yang banyak membawa iman kita tidak teguh dalam Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan, dengar berita. Saya kalau malam mau tidur udah gak mau pasang TV, dengar berita lagi. Berita di TV semuanya bikin kita bingung, melemahkan iman. Wah ini begini, wah ekonomi lagi begini. Saudara, saya mau katakan, mau apa saja memang firman Tuhan katakan, kita itu semuanya akan digoncangkan. Tetapi kita sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Iman kita harus kuat, saudara. Percaya penuh, bangkitkan iman kita. Tapi jangan biarkan keraguan. Kadang iman kita ini mandek karena keraguan-raguan kita. Keraguan-raguan kita sendiri, masa ya bisa ya, padahal kita baru nyanyi, angkat tangan, lompat-lompat, dengar firman, lalu ragu-ragu. Lalu kita mengeluh. Waktu kita mengeluh, saudara, itu sedang mematikan iman kita. Benar. Banyak mengucap syukur, bersyukur. Saya kasih kesaksian kan. Oh nanti deh, soalnya ini babak kedua, saudara. Ya, keraguan-raguan. Waktu keraguan-raguan datang, bagaimana kita mengatasi keraguan-raguan? Pertama, waktu ragu-ragu, tenangkan diri kita sendiri, tenangkan hati ini. Saudara, tepuk tangan di dada saudara. Hatiku tenang. Hatiku tenang. Firman Tuhan bilang, Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Berarti ayat ke-8 ada penyertaan Tuhan gak dalam hidup saudara dan saya? Totally, amin saudara, ada banget.
Tuhan yang meluputkan loh. Kalau enggak kita udah jatuh dalam dosa yang membawa kepada maut. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tarik kita supaya kita enggak masuk terima upah dosa maut itu. Air mata kita mungkin bercucuran, tapi Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Kaki kita mungkin bisa tersandung, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, menolong kita, mengingatkan, memperingati, menegur, membawa kita kepada jalan. Jadi jangan biarkan keraguan-raguan itu mengatasi kita sebagai manusia. Normal untuk ragu-ragu, tapi jangan biarkan keraguan-raguan itu berendam di pikiran kita, bersarang di pikiran kita. Karena waktu ragu-ragu, saudara akan menjadi takut. Waktu takut, saudara diemin ketakutan itu. Ketakutan bisa membuat kita tidak bisa bergerak. Iman kita mati. Tapi waktu kita bisa tenangkan hati kita di dalam Tuhan, berdoa, hati yang tenang kita bisa berdoa. Amin. Dan waktu kita berdoa, saudara sedang terhubung kepada Bapa. Waktu kita terhubung itu luar biasa. Saudara mungkin nggak tahu, tetapi waktu kita terhubung, kita ngobrol, kita curhat sama Tuhan, ada kelegaan, ada kekuatan, ada energi baru, ada sukacita mengalir. Yang sedih-sedih merasa I'm so lonely, kasih Tuhan. Amin. Katakan you are not alone, kamu tidak sendiri. Terhubung, menerima apa yang kita butuhkan daripada Tuhan. Dan waktu kita lega, kita bisa mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Banyak bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita bisa percaya total kepada Tuhan. Karena itu biasakan bersyukur senantiasa. Nah, saya mau kasih kesaksian lagi, saudara. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Nih udah punya anak satu kan nih, saudara ya. Nah sebelum married, suami saya udah bilang pengen punya anak 3-4. Dalam hati saya enak aja. Yang melahirkan saya, ya. Dulu sebelum saya married, saya bilang saya nggak punya anak juga nggak apa-apa, asal saya bisa ikut suami saya bisa sama-sama. Tapi itu kerinduan suami, ya udah. Nah berarti suami saya pengen punya anak lagi dong, sudah punya satu, saudara nunggu lagi. Oh susah banget ya, udah doa, udah puasa, makin susah saudara. Lewatnya lebih lama, 3 tahun nggak dapat, 4 tahun nggak dapat, wah 5 tahun belum dapat, saudara ya, jalan 5 tahunnya. Saudara, akhirnya suatu saat saya pindah ke Korea. Di sana saya bekerja di sana, ya. Tuhan kasih konfirmasi. Suatu saat saya bekerja di sekolah international school, saya menjadi asisten guru, Pak. Asisten guru, dan salah satunya anak-anak kecil, anak-anak SD gitu. Salah satu anak ada yang autism di dalam kelas saya. Anak itu anak laki, ingat banget namanya, si John. John itu nempel banget sama saya, saudara. Karena dia ada kelainan dan guru-guru kepala sekolah melihat dia mengganggu anak-anak lain, dia dipindahin kelasnya ke kelas yang lebih kecil, jumlahnya banyak, lebih sedikit. Tapi setiap kali dia break time, istirahat, dia cari saya, dia peluk saya. Jadi saya juga sayang nih, makanya sampai sekarang saya masih ingat namanya, mukanya juga saya masih ingat. Dia selalu peluk begitu ya. Nah, saya mau katakan, tempat saya bekerja ini jauh banget, saudara. Kalau winter, saudara pasti di sini ada yang suka nonton drakor nih. Ada ya. Kalau winter tuh saljunya kan minta ampun. Saya harus naik bus, ya. Saya harus jalan kaki lagi. Karena kalau saya naik taksi, harga taksinya jauh lebih mahal daripada gaji saya sehari itu. Ya, saya digaji harian gitu loh, saudara. Jadi saya naik bus, saya jalan kaki. Saya bilang sama suami saya, aduh ini winter, saya pengen berhenti. Udah, suami saya bilang ya udah, kamu udah nggak usah ke sana karena memang jauh, saudara. Tapi yang mengikat hati saya adalah si John ini, saudara. Saya bilang saya nggak bisa, hati saya nempel sama dia, kasihan dia, pikir begitu ya. Suatu saat
si John tiba-tiba tidak datang lagi ke sekolah. Saya bingung, saya tanya sama kepala sekolahnya, what's going on? Saya bilang begitu. Orang Korea kan, dia bilang, oh si John dipindahkan ke sekolah yang untuk memang anak-anak autis. Saya sedih banget. Tapi di situ akhirnya saya bilang, udah saya berhenti dari sini sekolah ini, karena memang saya pengen berhenti. Saya berhenti. Nah, ada teman pelayanan saya yang datang waktu itu ke Korea. Saya melayani di Korea, memulai persekutuan, bahkan gerejanya saat ini masih ada di Korea. Saudara yang dikasihi, teman saya dia berdoa dan dia membuatkan, dia bilang ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup. Lalu sesudah itu, saudara, saya belum kepikir nih kehamilan kedua. Tuhan kasih konfirmasi, lepas konfirmasi tentang saya akan hamil lagi, ya. Lalu benar saudara, saya udah give up waktu itu, udah kebanyakan orang nanya, saya punya anak satu, udah bersyukur banget, udah luar biasa, udah doa puasa, udah segala macam, udah bersyukur banget lah, ya nggak usah minta-minta lagi sama Tuhan. Tapi di situ Tuhan kasih lagi, saya hamil, dokter cek kembar 2, saudara. Wah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya bilang dong sama suami saya, wah he's so excited, dia telepon tuh teman-temannya seluruh dunia kali diteleponin ya, keluarganya teman-teman, wah dia bilang kita punya kembar 2 bla 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 segala macam. Lalu di rumah saya itu suatu saat pintunya kebuka, ada anjing 2 masuk, itu konfirmasi loh untuk saya. Wah, 2 anjing, bener ya kembar 2. Kemudian saudara, nggak lama kemudian anak saya minta, ini bukan anjing saya kan yang 2 ya, harus dibalikin ya, dibalikin. Anak saya tetap, nih kan udah punya anak 1, waktu itu udah umur 5 tahun anak saya. Mau nggak boleh balikin, nggak boleh. Saya bilang nggak boleh ya, bukan anjing kita ya harus dibalikin ya, apa ya, bukan barang kita gitu ya. Tapi suami saya lihat dia rindu banget pengen punya anjing ini, dibeliin anjing 1 anjing. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan cuma bilang 3. Ada 3 anjing masuk ke dalam rumah sih, begitu ya. Terus banyak hal lagi Tuhan kasih konfirmasi. Dengar tentang konfirmasi dari Tuhan ya. Saudara kadang-kadang dapat konfirmasi daripada Tuhan. Sering pasti saya percaya Tuhan kasih konfirmasi. Sesudah dapat konfirmasi, saya ke dokter lagi. Waktu saya ke dokter, dokternya cek kan perutnya. Sekarang kan canggih ya Bu ya, bisa lihat scan ya, scan USG. Lihat, oh ya 1 nih ketemu, oh ya 1 lagi ketemu. Tiba-tiba dia bilang lagi, ada 1 lagi. Wah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi 3, waktu 2 saya suka cita. Jadi tertawa, kasih gua paling tepuk tangan. Waktu saya dengar 3, langsung di pikiran saya, 3, gimana ngerawatnya? Ya, bayi 1 aja, rasanya repot banget. 2 udah, iyalah 2 suka cita. 3, gimana ngerawatnya? Gimana nanti sekolah? Udah langsung tuh otomatis tuh ya. Waduh, ini benar-benar dibutuhkan iman begini ya, seperti gitu saudara. Lalu sesudah itu saya belum ngomong sama suami nih. Saya kan datang ke dokter sendiri Pak. Saya datang, terus udah gitu keluar dari situ, saya telepon suami saya bilang nanti sore kita bisa ketemuan nggak? Saya baru dari dokter. Dia kaget, kenapa? Ayo oke, dia bilang, dia pikir saya keguguran. No, I'm okay. Saya bilang kita ketemuannya sore karena siangnya itu saya lagi ada makan siang sama pengerja-pengerja gereja, dan saya ada hamba Tuhan yang saya undang datang juga di situ, orang Indonesia. Jadi waktu namanya ada ya, dia datang, terus waktu sebelum makan kita berdoa dong, ya. Ingat ya, belum ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu kan. Terus Bapak ini berdoa, dia katakan, Tuhan berkati Pastor Monik dengan 3 bayinya. Dia bilang begitu. Ya, tapi kan saya nggak bilang siapa-siapa Pak ini. Ya. Dalam hati saya, oh my goodness, konfirmasi dari Tuhan. Tapi sesudah doa saya masih bilang, Pak, saya bilang,
3 bayinya lagi. Dia nggak enak hati. Dia bilang, enggak, maksudnya, karena kan semua orang tahunya kembar 2. Maksudnya kembaran kamu sama kakaknya, katanya. Yang gede maksudnya. 3 kan. Saya ketawa-ketawa, tapi dalam hati ini saya terima konfirmasi. Keluar. Terus saya ketemuin suami saya. Tentu waktu saya bilang ke suami saya kaget. Dia bilang, 3 sama. Dari makan tiba-tiba berhenti makan, dia saudara, berhenti. Akhirnya ya udah, ya kita berdoa gitu ya. Keluar dari kafenya. Saudara, waktu itu saya tinggal di Korea. Saat saya tinggal itu sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Mobil di Korea cuma ada 3 warna, hitam, putih, sama silver. Gak ada tuh warna merah, hijau, gak ada Pak. Cuma 3 warna itu aja. Keluar dari coffee shop tuh ada lampu merah. Lampu merahnya itu depan lagi lampu merah ada 3 Volkswagen VW kodok. 2 warna hijau terang. 1 warna kuning terang, kayak bajunya udah di yoga tuh. Terang banget. Saya terima konfirmasi. Tuhan bisa kasih konfirmasi dari segala macam cara. Tapi yang saya mau katakan, biar firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan konfirmasi dalam kehidupan saya, sesudah konfirmasi, lewat konfirmasi, datanglah ujian. Saya sakit, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah-muntah terus. Ke dokter cek, dokter bilang, lihat umur kamu, lihat keadaan kamu, harus selective abortion. Selective abortion itu apa? Disedot 1 yang paling kecil keluar. Dokter pertama, oh nggak mau, kita udah berkonfirmasi. Ke dokter kedua juga bilang begitu, selective abortion. Saya udah nggak bisa, udah pusing, nggak bisa makan, nggak bisa minum kan begitu. Cari dokter ketiga yang supposed to be terbaik lah. Dokter ketiga lebih lagi, dia bilang ke suami saya udah di meja itu udah ketiduran, udah nggak ada tenaga. Bilang ke suami saya, kalau tidak selective abortion, istri kamu akan mati usia 6 bulan kehamilan, karena dia akan sakit ini, list semua sakit. Suami saya sempat geram gitu, tapi di situ saya bersyukur. Saudara dikasih, ingat ya, firman Tuhan buat kamu jadi satu. Saat itu Tuhan kasih iman yang lebih kuat kepada suami saya. Saat itu kalau suami saya bilang, even dokter kedua, suami saya bilang, oke Lamon, dokter udah bilang harus selective abortion, kamu selective abortion aja, keluarin 1. Mungkin saya udah lakukan, tapi Tuhan kasih iman yang kuat. Saudara dikasih, singkat cerita, kita bertahan. Walaupun saya keluar masuk rumah sakit, saya sampai tengah malam badan bisa bergetar-getar, harus panggil ambulans masuk rumah sakit, susah makan segala macam, banyaklah kesaksian. Nanti ada waktunya lain yang saya saksikan, saudara. Keluar anak 3, semuanya masuk ICU. Tapi hari ini saya mau saksikan kepada saudara, bulan depan 3 anak saya udah umur 19 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya ini dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan memberi iman kepada kita. Iman itu bergerak, kita tahu bergerak atau tidak waktu kita sedang melewati ujian, waktu sedang melewati pergumulan. Di tempat ini, di dalam hadirat Tuhan, bangkitkan iman. Saudara datang dengan doa. Saya percaya setiap kita datang dengan doa. Lihat doa saudara dijawab oleh Tuhan. Mulai lihat, mulai harapkan, mulai gerakkan imanmu. Akan ada tantangan? Ada. Akan ada pergumulan? Ada. Tapi mata hati kita fokus kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Gerakkan iman itu. Jangan menyerah, jangan give up, saudara. Poin yang ketiga, dengan cepat teguhkan hati.
Wanita ini meneguhkan hati, dia berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah engkau. Kita punya iman, tapi bagian kita meneguhkan iman itu. Biar iman itu kuat di dalam Tuhan. Lihat tangan saya, saudara. Kita perlu akar yang kuat, berakar di dalam firman Tuhan. Firman itu hidup dalam hidup kita. Kalau akar itu kuat, masalah datang, pergumulan datang. Goyang nggak? Goyang, saudara. Tapi kembalinya cepat. Tapi kalau kita akarnya rapuh, ya tidak pernah disiramin firman Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah apa, nggak pernah masuk hadirat Tuhan, masalah datang. Aminnya besarnya sama. Kira-kira pohonnya bagaimana kalau akarnya tidak kuat? Betul, Bang. Iman kita harus kuat. Kita harus meneguhkan. Berkati suami istri menikah, berkati anak-anak yang hidup benar, hidup kuatkan. Kalau anak-anak lagi lemah, saling menguatkan di dalam keluarga. Biar kita semua dalam satu sama lain kuat. Saya tutup dengan kesaksian ini suami istri. Waktu istrinya melihat suaminya hidup sembarangan, jauh dari Tuhan, main perempuan, bawa perempuan ke dalam kamar dan sebagainya, dia udah sakit hati, udah ini banget, sampai dia udah gak tahan karena suaminya bersama orang yang dia percaya. Dia bilang, udah Tuhan, saya gak kuat, anak Tuhan gak kuat, saya mau give up, dia mau meninggalkan segalanya. Tapi ada seorang dia mendengar firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Sulit untuk dilakukan. Kalau kita lagi dijahatin orang, sulit nggak? Dikhianati, ditekan, apakah kita dengan mudah bisa membalas dengan kebaikan? Sulit, sudah. Tapi dia bergantung, meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Waktu dia teguhkan hatinya, dia tetap lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dengar saudara, waktu kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan di mata kita. Karena kalau kita melakukan yang benar di mata kita, lebih baik balas kejahatan dengan kejahatan. Itu benar di mata kita, mestinya begitu. Tapi waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan membela firman. Amen. Berarti firman itu hidup dalam hidup kita, Tuhan bela firman Tuhan. Karena itu Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah, baca bersama-sama, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hari ini belajar dari tiga poin dari wanita pendarahan ini. Mencari Yesus, percaya penuh kepada Tuhan, dan teguhkanlah hati kita. Karena Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Biarlah iman kita bekerja, karena semakin besar iman kita bekerja, ini loh firman Tuhan, bagi dia akan melakukan jauh dari Jakarta ke sini cukup jauh, tapi Tuhan bilang jauh daripada apa yang kita bisa lihat. Tuhan bilang jauh lebih daripada itu, lebih banyak kita melihat, wah banyak banget Tuhan, tapi Tuhan bilang lebih banyak daripada apa yang kita doakan bahkan kita pikir. Tapi kuncinya seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam bangkitkan. Kita akan menaikkan pengakuan. Kita bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, bangkitkan imanmu, pandang Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku cintakan rahmat-Nya bagiku, hidupku di dalam
Yes, ku nyanyi kebaikan-Mu sejak pagiku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sama. Nafasku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, selama Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik,
jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan, bergantanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tangan-Mu sepanjang hariku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, para kita jaga. Oh,
Mari kita tutup di dalam doa berkat. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami. Kami boleh berjumpa dalam perjumpaan pribadi bersama Engkau. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu di tempat ini. Pandang Yesus. Dibukalah tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah doa-doamu. Tuhan berperkara, Tuhan menjawab, Tuhan melakukan mujizat melalui hidupmu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat menerima kelegaan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan bukakan jalan, yang berdosa bertobat Tuhan mengampuni. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap aspek kehidupanmu dengan berkat-berkat yang terbaik. Terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, dan biarlah Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa membawa, menegur, menolong, menghibur, mengurapi setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Kita percaya telah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Foto bersama. Ya, mari foto bersama dulu. Mau foto enggak? Kau diam aja macam-macam. Mari ibu bapak. Yang pria di atas ya di panggung, ya di panggung, yang wanita di lantai dasar. Kita di basement.